Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Rialdi Davi dengan NIM 11901212, mahasiswa IAIN Pontianak, program studi pendidikan agama Islam. Video ini semata-mata hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran fikih dosen pengampu Bapak Rizky Susanto MPD. Semoga video ini bermanfaat dan sebagai pembelajaran bagi kita dan pembelajaran juga bagi saya pribadi. Nah, baik, kita lanjutkan lagi ya siswa-siswa sekalian pembelajaran kita. Kemarin kita sudah belajar tentang sholat berjamaah. Pada pertemuan kali ini kita masuk dalam sewa menyewa dan upah. Nah, sewa menyewa atau ijarah secara sederhana diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda, disebut ijarat ala al-manafi atau sewa menyewa, seperti sewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut ijarat ala al-mal atau upah mengupah, seperti upah menjahit pakaian, seperti upah tukang, dan lain sebagainya. Ijarah atau sewa menyewa, baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah, merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah mubah atau boleh bila dilakukan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Islam. Secara etimologi, ijarah berasal dari kata ajara ya juru ujran yang berarti upah atas pekerjaan. Adapun ijarah secara terminologis adalah transaksi atau suatu manfaat yang mubah. Mubah itu boleh berupa barang tertentu yang dijelaskan sifatnya dalam tenggang waktu tertentu, atau transaksi suatu pekerjaan yang dinyatakan dalam bentuk upah sebagai imbalan atas jasa yang sudah dilakukan. Nah, begitu ya siswa-siswa sekalian. Jadi sewa menyewa atau ijarah itu hukumnya mubah bila dikerjakan, bila dilakukan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Islam. Dan kegiatan ini merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Nah, baik, kita lanjut macam-macam sewa menyewa atau ijarah. Nah, ijarah atau sewa menyewa itu terbagi menjadi dua, yaitu ijarat ala al-manafik, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dan lain sebagainya. Kemudian ijarat ala al-mal, yaitu ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau pekerjaan seperti seperti menjahit pakaian. Nah, oleh karena itu pembahasannya terkait pekerjaan karyawan. Ijarah menurut ulama fikih hukumnya mubah atau boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, atau tukang sepatu. Ijarah ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang untuk menjadi pembantu rumah, dan ada pula yang bersifat serikat, yaitu perusahaan yang menggaji karyawan yang bekerja di sana. Kedua bentuk ijarah dalam pekerjaan ini menurut ulama fikih hukumnya boleh
dengan syarat dilakukan dengan syariat Islam. Nah, kemudian rukun dan syarat ijarah ala al-manafik. Yang pertama, orang yang menyewakan atau disebut dengan mu'jir, dan orang yang menyewakan atau disebut dengan mustajir. Nah, keduanya harus sudah baligh, yaitu berakal, sehat, dan mempunyai hak tasarruf, yaitu membelanjakan harta. Maka anak kecil atau orang gila tidak sah melakukan akad ijarah. Nah, ijarah juga harus berdasarkan pada asas suka sama suka atau disebut dengan ridho. Dengan demikian, jika ada unsur paksaan maka ijarah tidak sah. Nah, kemudian yang kedua, barang yang disewakan atau ain mustajar, syaratnya yaitu manfaat harus mustaqawamah, yaitu bernilai secara syariat, diketahui barangnya dan mampu diserahkan. Syarat yang kedua, manfaat dapat dirasakan oleh pihak penyewa. Dan yang ketiga, barang yang disewakan milik orang yang menyewakan. Kemudian nilai sewa atau ujrah. Nilai sewa adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa atas kompensasi dari manfaat yang diperoleh di mana harga dan keadaannya jelas. Kemudian ijab dan kabul atau disebut dengan sikhat. Sikhat adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud dua pihak yang berakad, yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya. Kemudian masa berlaku ijarat ala al-manafik. Ijarat bisa berakhir atau batal karena beberapa hal sebagai berikut. Rusaknya barang yang disewakan. Yang kedua, barang yang disewakan tidak dapat dimanfaatkan, misalnya rumah yang disewakan roboh atau kendaraan yang disewakan rusak. Kemudian ijarat ala al-mal. Nah, ijarat ala al-mal yaitu pemberian upah, dan hukumnya mubah. Tapi bila hal itu menyangkut hak seseorang sebagaimana mata pencaharian, maka hukumnya wajib. Nah, upah merupakan hak pekerja yang harus dibayarkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Menunda-nunda pembayaran upah tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Kemudian rukun dan syarat ijarat ala al-mal. Nah, yang pertama upah atau mu'jir dan pekerja mustajir. Nah, syaratnya ada dua, yaitu berakal sehat dan mumayyiz. Namun tidak disyaratkan baligh, maka tidak dibenarkan memperkerjakan orang gila, anak-anak yang belum mumayyiz, yaitu berakal maksudnya. Yang kedua ada kerelaan dari keduanya untuk melakukan akad atau ijarah. Apabila salah seorang di antaranya yang terpaksa, nah maka melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Yang kedua, pekerjaan yang akan dijadikan objek kerja harus memiliki manfaat yang jelas, seperti mengerjakan pekerjaan proyek, membajak sawah, dan lain sebagainya. Kemudian upah atau imbalan, yaitu uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau pengganti tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Pembayaran upah ini boleh berupa uang dan boleh juga berupa benda, dan disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian. Sigat atau ijab kabul. Sigat adalah ucapan yang dilontarkan oleh pihak majikan dan karyawan
dan karyawan dalam sigat syaratnya harus ada ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama atau mu'jir untuk membayar pekerjaan. Sedangkan kabul merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk menerima pekerjaan yang ditawarkan. Kemudian, tata cara membayar upah. Secara umum, pemberian upah dilakukan ketika pekerjaan itu selesai. Sama halnya dengan jual beli yang pembayarannya pada waktu itu juga. Terkait dengan upah, pembayarannya bisa diberikan sebelum mustajir atau karyawan bekerja atau setelah pekerjaan itu selesai. Hal itu tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. Kesepakatan kerjasama ini bisa dituangkan dalam perjanjian kontrak kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Namun demikian, memberikan upah lebih dahulu adalah lebih baik dalam rangka membangun asas kepercayaan antara mu'jir dan mustajir. Apabila jika mustajir sangat memerlukan uang untuk kebutuhan biaya makan keluarga dan dirinya sehari-hari. Hal yang paling penting adalah kedua belah pihak mematuhi perjanjian yang telah disetujui dan ditandatangani bersama. Mustajir hendaknya mematuhi ketentuan dalam perjanjian. Nah, kemudian hikmah disyaratkannya upah. Yang pertama, membina ketentraman dan kebahagiaan. Kedua, memenuhi nafkah keluarga. Kemudian memenuhi hajat hidup masyarakat, kemudian menolak kemungkaran. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Ya, tidak. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, semangat untuk siswa-siswa Bapak, belajarnya jangan pantang menyerah, karena kita merupakan generasi penerus bangsa. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang adab berpakaian dalam Islam. Mungkin siswa-siswa bisa membaca materinya terlebih dahulu. Bapak akhiri, mungkin cukup sampai sekian. Kita mengucap alhamdulillah alamin. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan.